Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala sayyidina Muhammadin il-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi bisiddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram muassis hadzal ma'had Abuna wa abukum Muhammad Atikur Rahman Masyuri, wa kadzalika ummuna Siti Nur Hayati Al-Hafizah, mata'anallahu bituli hayatihima asy-syarifah, amin. Wa katharallahu amsalahuma wa ballaghnahuma, amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika jami'ul asatidzah ma'had Darur Rahmah wa jami'ut tullab wa talibat ma'had Darur Rahmah, mata'anallahu bituli hayatihim asy-syarifah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Darur Rahmah, Abuya Muhammad Atikur Rahman Masyuri. Begitu juga istri tercinta beliau Umi Siti Nur Hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah akhiri umur beliau dengan husnul khatimah, dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustaz para asatidzah nakhussu minkum bidzikir Ustaz Riko Adi Saputra alladzi hadara ma'ana, wa kadzalika, dan begitu juga seluruh santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darul Rahmah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Wala tu'addu wala tuhaddu. Dan nikmat tersebut tidak akan bisa kita menghitungnya dan tidak bisa kita mengkira-kiranya. Baik nikmat zahir seperti kita diberikan sehat wal afiat dan nikmat waktu luang. Begitu juga nikmat batin, yaitu Allah memberikan kita iman, memberikan kita Islam, memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah dicintai oleh Rasulullah ini, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat mencintai umatnya dan seharusnya menjadi kewajiban kita untuk mencintai beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama-nama orang soleh, maka di situ turunlah rahmat. Ketika kita menyebutkan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika kita menyebutkan namanya para aulia, maka disitulah turun rahmat. Bagaimana inda dzikru ra'sus shalihin. Dan bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya para orang-orang saleh? Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang turun untuk kita? Bukan hanya rahmat, tapi semuanya turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi, mencintai Nabi itu adalah perintah dari Allah langsung melalui perantara Ruhul Amin, Malaikat Jibril alaihi salam. Disebutkan apa? Di dalam firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka mencintaiku, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ma thamaratuhu, apa yang kita akan dapatkan ketika kita mencintai Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan sangat-sangat besar. Apa itu? Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat taat adalah sangat sulit. Taat itu sangat sulit kita dapatkan, kita peroleh kecuali dengan satu hal, kecuali dengan rasa cinta. Karena cinta itulah para sahabat Nabi mencintai Nabi dengan setinggi-tingginya, dengan setulus-tulusnya. Karena cinta itulah para tabi'in mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena cinta itulah Allah kasihkan ke hati kita, Allah condongkan hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam syair, in kana hubbuka shadiqan ata'tuhu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Jika cintamu benar-benar tulus, maka kamu akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada seorang kekasih, maka dia akan mengikuti sang kekasih tersebut. Dikatakan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Syahbakar bin Salim di Maulid Adiyaul Lami', wallahu ma dzukirul habibu ladal muhib illa wa adha wa lihan naswana. Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Wallahu ma dzukirul habibu ladal muhib. Demi Allah, jika nama seorang kekasih disebutkan di depan orang yang dia cintai, illa wa adha walihan naswana, maka hatinya akan terenyuh dan dimabuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainal muhibbuna alladzina alaihim, di manakah para pecinta yang mengatakan aku cinta kepadamu wahai Nabi Muhammad? Badlun nufusi ma'an nafaisihana, yang mereka mampu, yang mereka mau mengorbankan jiwa dan hartanya yang hina itu. La yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Ketika mereka mendengar namanya bidzikril Mustafa disebut, namanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, illa bihin ta'ashu wa adhabarana, maka bangkitlah semangat di hatinya dan hilanglah gusar di hatinya. Ini menjadi patokan bagi kita. Seberapa besar hati kita ketika kita mendengar, ketika nama Rasul Muhammad SAW disebut. Seberapa rindunya hati kita ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW disebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta sahabat Nabi adalah cinta yang sangat besar kepada Nabi. Sehingga dikatakan ketika Nabi Muhammad wudu, airnya itu para sahabat saling berebut air bekas wudu Rasulullah. Begitu besar cintanya kepada Nabi. Lama yataqal habib ila rafiqil a'la. Ketika Nabi Muhammad SAW diambil sama Allah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mampu, tidak kuat untuk tinggal di Madinah. Setiap apapun yang beliau lihat di Madinah ingat kepada Rasulullah. Beliau tidak mampu. Ketika itu beliau berhijrah. Beliau berhijrah ke Damaskus, ke Syam. Tepatnya di kota Dariyah, dekat dari Damaskus, Irak. Beliau berhijrah ke Syam, yang Syam di mana sudah didoakan sama Rasulullah, barik lana fi yamanina wa syamalina. Beliau hijrah ke Syam supaya apa? Supaya tidak teringat terus kepada Rasulullah SAW. Suatu malam
Sayyidina Bilal bangun dari tidurnya dan menangis sejadi-jadinya. Lalu istri Sayyidina Bilal mengatakan, "Malaka ya Bilal? Ada apa wahai kamu ya Bilal?" Maka Sayyidina Bilal menjawab, "Aku bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Terus kenapa engkau menangis? Apakah itu hal yang sangat bagus?" "Iya." Tapi Rasulullah bertanya kepadaku, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Ma hadzal jafa ya Bilal? Ama ana laka an tazuruna?" Kamu tidak ingin menziarahiku wahai Bilal? Kamu tidak rindu kepadaku wahai Bilal? Pada saat itu juga keesokan harinya Sayyidina Bilal berhijrah. Sayyidina Bilal mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bertemu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuruh Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apakah kamu mau memandangkan adzan seperti adzan di zaman Rasulullah wahai Bilal?" Maka Sayyidina Bilal mengatakan, "La ya khalifatu Rasulillah." "Tidak wahai Rasulullah, aku tidak mampu. Setiap aku selesai adzan, aku selalu mengunjungi, aku selalu menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza waktu salat. Ya Rasulullah, ini waktunya salat. Setiap kali aku selesai adzan, aku selalu menghampiri kamar Rasulullah untuk mengingatkan salat kepada Rasulullah. Tapi sekarang siapa yang aku ingatkan? Aku tidak mampu wahai sahabat, wahai Abu Bakar." Lalu bertemu lagi sama sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, disuruh adzan lagi tidak mau. Ketika itu beliau ketemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Syabah Ahlul Jannah. Ketika itu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berumur 7 atau 8 tahun. Ketika bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beliau peluk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau cium aroma Nabi di cucuknya Nabi tersebut. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menyuruh Sayyidina Bilal, "Maukah engkau memandangkan adzan ketika saat zaman Rasulullah wahai Bilal?" Sayyidina Bilal tidak mampu menolak dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu Sayyidina Bilal naik ke mimbar yang dulu dipakai adzan ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lafaz Allahu Akbar dajjatil Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar dajjatil Madinah, gembar kota Madinah. Saat itu gembar kota Madinah, Allahu Akbar sahan nas fi buyutihim. Ketika Allahu Akbar dikumandangkan, manusia berteriak, laki-laki berteriak di dalam rumah mereka, "Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah." Diutus kembali Rasulullah, diutus kembali Rasulullah. Ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kharaja rijal min buyutihim wa min aswaqihim. Ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah, laki-laki yang berada di rumah, yang berada di pasar, mereka semua keluar memenuhi jalan di kota Madinah. Ketika lafaz asyhadu an la ilaha illallah, kharajatil azhar min buyutihinna. Ketika lafaz asyhadu an la ilaha dikumandangkan, para perempuan yang dulu yang tidak pernah keluar dari rumah keluar ke jalan, memenuhi jalan di kota Madinah. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah diutus kembali? Apakah Rasulullah diutus kembali? Ketika lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak mampu. Sayyidina Bilal tidak mampu melanjutkan adzannya. Beliau turun dari mimbar yang dulu dipakai adzan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan bagi kita semua. Seberapa besar di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, seberapa besar ta'athar bekas di hati kita semua? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sahabat Nabi, orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi mengamalkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman kalian
sampai aku lebih engkau cintai, lebih kalian cintai dari anak kalian, dari orang tua kalian, dari manusia semuanya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Lalu sahabat Abu Sufyan mengumandangkan syair wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin wa Muhammadan. Demi Allah, aku tidak melihat orang yang mencintai kekasihnya, orang yang mencintai seseorang kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan, seperti cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di sini menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa membanggakan Rasulullah kelak di hari kiamat. Kita bermimpi Rasulullah mendapatkan nikmat tersebut. Wafat kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, dituntun oleh Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.